Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Vina Nurhayati, nomor induk mahasiswa 3121101 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Pertama yaitu saya akan membahas tentang konsep dasar sistem. Dasar dari area konsep sistem informasi adalah sistem dan informasi. Untuk memahami konsep sistem informasi, maka kunci utamanya adalah memahami konsep sistem dan informasi terlebih dahulu. Pengertian dari sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi. Menurut para ahli, dari James Bell 2013, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Pengertian sistem dapat ditelusuri dari sisi asal katanya, yakni dari bahasa Inggris yang disebut sebagai sistem. Dari seluruh kamus bahasa Inggris ke Indonesia menerjemahkan kata sistem sebagai sesuatu. Pengertian dari informasi. Menurut para ahli, Junior Hasidian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal yang dalam ruang lingkupnya masing-masing dan terekam pada jumlah media. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem abstrak. Sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik atau sistem teologia. Yang kedua, sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik atau sistem komputer, sistem akuntansi, dan sistem produksi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sistem alamiah. Sistem yang terjadi melalui proses alam atau sistem bisa disebut sistem matahari, sistem luar angkasa, sistem produksi, dan lain-lain. Yang keempat, sistem buatan manusia. Sistem yang dirancang oleh manusia, sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi manusia dan mesin disebut human machine system. Contoh sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu sistem tertentu. Beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Contoh sistem komputer. Yang selanjutnya sistem tak tentu atau probabilistik sistem. Sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung probabilitas. Yang selanjutnya sistem tertutup. Sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan sistem luarnya. Pada sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya. Karena secara teoritis, sistem tersebut ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada hanyalah realisasi closed system, secara relatif tertutup, tapi tidak benar-benar tertutup. Yang selanjutnya yaitu sistem terbuka. Sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Yang selanjutnya yaitu sistem terotomasi mempunyai sejumlah komponen, yaitu yang pertama perangkat keras,
CPU, disk printer, pipe, perangkat lunak seperti sistem operasi, sistem database, program kontrol komunikasi, dan program aplikasi. Dan selanjutnya personil atau yang mengoperasikan sistem, menyediakan masukan, mengonsumsi keluaran, dan melakukan aktivitas manual yang mendukung sistem. Dan selanjutnya data yang harus tersimpan dalam sistem selama jangka waktu tertentu. Dan selanjutnya yaitu prosedur, instruksi, dan kebijakan untuk mengoperasikan. Selanjutnya yaitu model ini cukup informasi. Yang pertama, blok masukan. Blok masukan adalah suatu sistem informasi meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, dapat berupa dokumen-dokumen data. Dan selanjutnya yaitu blok model. Blok model ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan modul yang berfungsi untuk memanipulasi data, masukan, dan data yang disimpan di dalam basis data, sehingga menjadi keluaran atau informasi tertentu yang diinginkan. Dan selanjutnya itu keluaran. Keluaran berupa berbagai data keluaran seperti dokumen keluaran dan informasi yang berkualitas yang berguna untuk semua penggunaan. Selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi digunakan untuk menerima masukan, menjalankan modul, menyimpan dan menelusuri atau mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, serta membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi ini merupakan komponen bantu yang memperlancar proses pengolahan yang terjadi di dalam sistem. Yang selanjutnya yaitu blok basis data. Kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan tersimpan pada suatu perangkat berat, biasanya komputer, dan dapat digunakan perangkat lunak untuk memanipulasi. Yang terakhir yaitu blok kendali. Pencegahan hal-hal yang dapat merusak sistem dan penanggulangan masalah pengendalian terhadap operasional sistem secara cepat. Tercakup di dalamnya aspek pencegahan dan penanganan terhadap kesalahan atau kegagalan sistem serta integrasi dengan manusia. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem informasi. Yang pertama, memiliki komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama, dan membentuk suatu kesatuan komponen. Komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem, tidak peduli betapapun kecilnya, selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem. Setiap sistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai satu sistem yang lebih besar, disebut atau bisa disebut dengan suprasistem. Misalnya, suatu perusahaan dapat disebut dengan suatu sistem atau industri, dan yang merupakan sistem yang lebih besar dapat disebut dengan suprasistem. Kalau dipandang industri sebagai suatu sistem, maka perusahaan dapat disebut sebagai subsistem. Demikian juga bila perusahaan dipandang sebagai suatu sistem, maka sistem akuntansi adalah subsistem. Yang kedua yaitu batasan sistem atau boundary. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkup luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi suatu operasi sistem. Yang selanjutnya penghubung sistem.